Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan pendidikan, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin punya generasi anak cucu keturunan yang soleh-solehah hafiz Quran, maka inilah bulan yang tepat. Minimal ada 3 poin besar yang harus kita pahami pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Yang pertama adalah ilmu dan juga tauladan. Yang kedua, berkurikulum Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Maka kita harus memastikan bahwa tempat belajar anak kita adalah tempat di mana para gurunya paham 3 konsep ini agar anak kita bisa terbantu untuk melahirkan generasi terbaik, insya Allah. Dan bagi Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang ingin zakat, infak, sedekah, wakaf, alhamdulillah pesantren Ihsan Al Hijaz menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf untuk para santri penghafal Al-Quran dan juga warga sekitar pondok pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surga Firdausnya dengan sedekah yang kita berikan kepada penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Sebagaimana yang kita telah sampaikan pada beberapa episode yang lalu bahwa peran seorang ibu sangatlah besar dalam membentuk anak di masa yang akan datang. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk mengeluarkan generasi yang terbaik? Mari sama-sama kita belajar dengan para kaum ibu terdahulu, di mana istri Imran ketika melahirkan Sayyidatuna Maryam, maka ia tidak cukup mampu untuk mendidik Maryam. Maka ia carikanlah ayyukum yakfulu Maryam. Ia carikanlah siapa di antara kalian yang mampu untuk mendidik Maryam. Kemudian Maryam pun akhirnya dididik oleh seorang nabi yang kita kenal dengan Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Begitupun dengan seorang sahabat Nabi, Anas bin Malik. Ketika Anas ini kecil, sang ibu pun mencari pendidik yang tepat untuk sang anak. Maka akhirnya sang ibu pun membawa Anas kecil kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya titipkan anak ini kepadamu untuk membantu segala urusanmu." Kemudian begitu pun dengan Al-Imam Syafi'i, bahwa sang ibu membawa beliau dari Baitul Maqdis Palestina ke kota Makkah untuk menuntut ilmu. Terus apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Bahwa seorang ibu ketika ia merasa dirinya tidak cukup mampu untuk mendidik anaknya, maka kewajibannya adalah membawa sang anak kepada seseorang yang memang dianggap mampu untuk membentuk karakter dan mencetak generasi bagi anaknya. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang ibu. Dan alhamdulillah dengan adanya pesantren sangat mewakili dan sangat terbantu. Namun ada yang sedikit kekurangan bagi ibu-ibu zaman sekarang. Kalau mereka dulu ketika menitipkan anaknya, atau kita bahasakan dengan bahasa yang saat ini, ketika mereka mempesantrenkan anaknya, ketika Maryam dipesantrenkan oleh Nabi Zakaria, ketika Anas bin Malik dipesantrenkan kepada pesantrennya Rasulullah SAW, ketika Imam Syafi'i dipesantrenkan di Makkah dan di Madinah, ketika saat ini anak-anak ibu dipesantrenkan di sebuah pesantren, maka konsepnya adalah didoakan. Dan jangan cengeng. Jangan mudah rindu. Karena ketika pun anak datang kepada kita, kita tidak mampu untuk mendidiknya. Maka biarkanlah kita lepaskan, kita titipkan kepada Allah, kita berikan kepada orang-orang yang memang mampu untuk mendidiknya, dan kita doakan. Serta kuatkan hati seorang ibu. Dan saya sangat menyayangkan ketika seorang ibu mengatakan, "Wahai Ustadz, biarlah anak ini di rumah, karena saya pun tidak mampu jauh dari anak saya. Wahai Ustadz, saya ini sering menangis ketika ingat anak saya di pondok." Subhanallah, ini melemahkan. Ketika orang tua sudah seperti ini, maka sang anak pun akan lemah, dan sang anak pun akan jatuh kepada orang yang
tidak pandai dalam mendidik anak-anak kita. Maka pesan kami pada kesempatan kali ini bagi para ibu ialah pertama, mencari tempat terbaik untuk pendidikan anak kita. Kemudian yang kedua ialah doakan mereka semua agar mereka semua menjadi orang-orang yang bermanfaat di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, kuatkan hati dan mental, walaupun bahkan andaikan diperlukan tidak ada pertemuan dengan anak selama setahun, 2 tahun untuk pendidikan anak kita, kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan mudah untuk meneteskan air mata di hadapan anak, jangan mudah untuk mengatakan dan melemahkan diri sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.